Di sini akan saya jelaskan bagaimana pengalokasian perlakuan terhadap satuan percobaan ya, untuk percobaan sederhana ya. Jadi ada dua kasus. Yang pertama adalah alokasi bebas, yang kedua adalah alokasi berpasangan ya. Oke. Ini adalah percobaan sederhana ya. Jadi ini hanya satu perlakuan dengan dua taraf ya. Tarafnya model 1 dan model 2. Nah, ini ingin dilihat ada perbedaan tidak ya. Kemudian ini dilakukan dengan pemasangan bebas 10 ulangan. Jadi nanti model 1 diulang 10, model 2 diulang 10. Jadi ada 20 percobaan ya. Kita bisa gunakan angka acak ini ya. Angka acak ini untuk mengalokasikan 20 perlakuan ya. Yang ada dua macam 20 itu ya, 10 yang model 1, 10 model 2 ya, terhadap 20 percobaan ya. 20 satuan percobaan atau 20 percobaan. Nah, tentu harus secara acak ya. Karena angka acak, angka ini berarti munculnya acak ya. Nah, kita akan coba gunakan kemunculan ini, urutan kemunculannya ini untuk pengalokasian acak ya. Kita bisa gandengkan ya angka 1 sampai 30 untuk apa ya, mempertahankan ya, untuk menandai urutan kemunculan angka acak ini ya. Kemudian dua kolom ini ya, angka acak dan urutannya ini bisa diurutkan dari kecil ke besar ya, berdasarkan angka acak ya. Ini susunan dua kolom tadi ya, yang terurut menurut angka acaknya ya. Perhatikan situ angka acaknya berurut dari kecil ke besar. Nah, kemudian tadi angka 1 sampai 30-nya juga ngikutin ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita punya urutannya acak ya. Nah, urutan acak yang sebelah kanan itu bisa digandengkan dengan satuan percobaan ya, yaitu 1 sampai 20 ya. Maaf, itu nomor perlakuan ya, 1 sampai 20 itu ya. Itu adalah nanti kan kita punya perlakuan 20 macam ya. Oke. Nah, nanti 1 sampai 10 itu adalah untuk model 1 ya. Sedangkan 11 sampai 20 model 2 ya. Jadi di sini kita punya 20 perlakuan ya, yang terdiri dari dua macam ya. 1 sampai 10 model 1, 11 20 sampai model 2 ya. Nah, ini yang digandengkan dengan urutan acak yang paling kiri ya. Jadi kalau 3 kolom itu diurutkan ya, di-sort lagi berdasarkan angka acak, maka kita punya susunan seperti ini ya. Jadi kita punya urutan perlakuan acak sekarang ya, yang bisa digandengkan dengan satuan percobaan ya, satuan percobaan 1 sampai 20. Jadi nanti perlakuan ya, urutan perlakuan nomor 15 itu adalah modelnya 2 ya. Itu adalah dipasangkan dengan satuan percobaan pertama. Kemudian urutan perlakuan nomor 5 itu macamnya adalah model 1 ya. Itu akan dipasangkan dengan
satuan percobaan kedua ya, dan seterusnya ya. Jadi ada 20 pasangan perlakuan dengan satuan percobaan ya, acak ya. Kemudian kode respon dapat dicatat ya seperti ini ya, sesuai dengan perlakuannya. Jadi misalnya pada satuan percobaan 1 itu kan model 2 baru ulangan pertama kan, yang pertama dia. Maka kode responnya adalah Y2 ulangan 1, Y21. Yang berikutnya adalah model 1 ya, pada satuan kedua itu adalah model 1, berarti Y1 ulangan 1 jadi Y11. Berikutnya itu model 2 ya. Pada satuan ketiga itu adalah Y2 ya, Y2 ulangan 2 ya. Model 2 ulangan 2 Y22. Oke, dan seterusnya ya. Terkait dengan satuan percobaan di sini kan 1 sampai 20 tadi ya. Nah, satuan percobaan itu bisa saja urutan percobaan ya. Misalnya berarti ada 20 percobaan dari 1 sampai 20. Nah, urutannya tentu percobaan 1 itu mengikuti pola tadi ya. Berarti percobaan pertama itu dengan model 2 ya, sesuai dengan tadi urutannya pasangan tadi ya. Kemudian yang kedua itu model 1, yang ketiga model 2, keempat model 1, kelima model 1, dan terus ya sampai terakhir yang ke-20 itu adalah model 2 nanti. Maka nanti model 1 akan terulang 10 kali, model 2 terulang 10 kali, tapi urutannya mana yang urutan apa model 1, model 2 itu harus tadi acak ya. Oke. Hasil pengukuran ya, di sini berarti lama nyala ya. Lama nyala kembang api itu ini berapa menit kali ya. Nah, itu bisa dicatat atau disusun seperti ini ya. Jadi model 1 dan model 2, model 1 ada 10, model 2 ada 10 ya. Oke. Selanjutnya hasil percobaan dan pemasangan bebas ini ya, karena acak ya seluruhnya, kita bisa uji dan uji T 2 contoh bebas ya. Uji T 2 contoh bebas ya. H0-nya adalah mu sama dengan mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2 ya. Jadi mu1 itu untuk lama nyala, rata-rata lama nyala atau min dari lama nyala untuk model 1, mu2 adalah min dari lama nyala kembang api untuk model 2 ya. Kaidah keputusannya tolak H0 jika T tanda mutlak ya lebih dari T alfa per 2 ya. Ini kan uji dua arah ya, T alfa per 2 dan derajat bebas N1 tambah N2 min 2 ya. Nilai P uji ya bisa juga dihitung ya, sama dengan 2 kali peluang T ya. T adalah ubah T student ya, lebih dari harga mutlak T ya. T yang kita dapat dari contoh nanti ya. Jadi T-nya adalah dihitung dari contoh, yaitu X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi S gabungan simpanan baku ya. Akar 1 per N1 tambah 1 per N2 ya. Nah, S gab ini ya sama dengan akar dari S1 kuadrat kali N1 kurang 1 tambah S2 kuadrat ya, simpanan baku dari contoh model 1 ya. S2 itu adalah untuk simpanan baku model 2 ya. Yang dibagi N1 tambah 2 dikurang 2. Itu adalah simpanan bakunya yang
disebut S-GAB ya. Hasil uji ini bisa dua macam ya, tolak H0 atau tidak tolak H0 ya. Kalau tolak H0 berarti kita simpulkan ada perbedaan respon ya. Artinya ada perbedaan lama nyala ya antara model 1 dan model 2, tentu pada taraf alfa ya. Jika tidak tolak H0 artinya tadi T-nya tidak melampaui T alfa per 2 tadi ya. Berarti kita belum dapat menyatakan adanya perbedaan respon tadi ya. Ya, oke, itu saja. Nah, dalam kasus ini pengacakannya adalah mengacak dua metode saja ya. Metode pada masing-masing baja, ini kan ada 9 baja ya. Barangkali bajanya dibagi dua, kiri kanan ya. Cuma apakah metode 1 di kiri atau metode 2 di kiri ya, itu harus acak ya. Nah, acaknya misalnya menggunakan aturan pada potongan 1 ya, kan ada 2 potongan tadi ya, kiri kanan ya. Sebut saja potongan 1, potongan 2 juga boleh ya. Nah, adalah metode 1 jika muncul ganjil ya. Jadi potongan 1 dikasih metode 1 kalau ganjil. Kalau genap berarti potongan 1 itu metode 2 ya. Metode satunya di potongan 2 ya, itu otomatis saja. Oke. Jadi misalnya dengan angka acak itu lihat aja angka acaknya ganjil atau genap ya. Jadi misalnya ini hasil pengacakannya ya. Ini berarti pada potongan baja 1 itu yang muncul adalah genap, sehingga pada potongan 1 dikasih metode 2. Metode potongan 2-nya dikasih metode 1 tentu ya. Pada baja kedua juga begitu ya, yang muncul genap lagi. Berarti potongan 1 dapat metode 2. Potongan 2 metode 1. Nah, baru yang ketiga muncul ganjil. Nah, ganjil dan potongan 1-nya dikasih metode 1 ya. Potongan 2-nya metode 2. Oke ya. Kalau alokasi perlakuannya seperti itu ya, maka kode responnya dapat ditulis seperti ini ya. Jadi misalnya pada baja 1 potongan 1 itu adalah Y2 ya, karena metode 2 kan, ulangan 1 karena itu adalah baja 1 ya. Potongan 2-nya ya Y11. Baja 2 karena di potongan 1 itu adalah metode 2 ya, berarti Y22. Potongan 2-nya Y12. Pada baja 3 potongan 1-nya adalah Y13 ya. Potongan 2-nya Y23 ya. Dan seterusnya juga ya. Kemudian hasil pengukuran pada power respon bisa disusun seperti ini ya. Nah, untuk analisis perbedaan respon kedua metode ini bisa digunakan uji T pengamatan berpasangan ya. Ya. T-nya adalah D bar dibagi S per akar N ya. D bar itu adalah rata-rata atau min dari D ya. D itu adalah X1 dikurangi X2 ya. Nanti ada 9D ya. Selisih X1 dikurangi X2. Nah, 9 ini cari rata-ratanya atau minnya ya. Dapat D bar. Itu dapat T ya, biasa ya. Tolak H0 jika T rata-rata T tanda mutlak lebih dari T alfa per 2, derajat bebasnya N min 1 ini ya.